Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba menghitung contoh kasus penaksiran fungsi permintaan dan peramalan permintaan dengan metode tidak langsung. Pada pertemuan kali ini kita akan menghitung fungsi permintaan dan peramalan permintaan dengan metode tidak langsung. Di sini sudah ada datanya, yaitu data produk motor Yamaha WR155 di perusahaan XYZ dan ZYX, dan ini data silangnya. Pertama-tama kita akan menghitung analisis regresi secara manual di perusahaan XYZ ya. Nah, ini adalah harga motornya dan ini jumlah produknya. Untuk mencari XY yaitu harga dikali jumlah. Ini hasilnya seperti ini, sama saja. Untuk yang lainnya sama saja ya, ke bawah seperti itu. Dan untuk perhitungan X kuadrat, yaitu yang harganya itu dikuadratkan, jadi 8.000 dikali 8.000 sama dengan 64 juta. Nah, sama yang bawahnya juga seperti itu. Untuk Y kuadrat juga sama, jumlahnya dikuadratkan 140 dikali 140. Dan untuk yang ini ini adalah penjumlahan dari harga semuanya. Ini ya, dari yang ke 1 sampai ke 8 dijumlahkan saja. Ini juga sama, dan ini sama. Kemudian kita masuk ke perhitungan analisis regresinya secara manual. Nah, di sini kita akan mencari nilai B terlebih dahulu, yaitu dengan rumus N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung X sigma X kuadrat. Nah, untuk rumusnya ini kita masukkan saja. N-nya itu yang ini ada 8. Nah, ini 8. Untuk sigma XY itu yang ini jumlahnya, jumlah sigma XY yang ini masukkan ke sini. Untuk yang sigma X-nya yang ini 36.000 ini masukkan. Sigma Y juga sama. Nah, untuk yang bawahnya juga sama seperti itu, N-nya yang 8. Sigma X kuadratnya yang ini masukkan ke sini. Untuk yang ini sigma X-nya yang ini ya. Nah, kuadratkan. Kemudian kita kalikan ini 8 dikali 15.150.000 dan 36.000 dikali 4.390. Ini hasilnya ya, seperti ini. Yang bawah juga sama, kalikan. Ini sama. Nah, nanti kan akan mendapatkan hasil seperti ini, negatif. Gak apa-apa ya, ini negatif. Nah, ini yang atas negatif 36.840 dibagi dengan yang ini 336 juta. Maka hasilnya akan seperti ini. Negatif 0, sekian. Nah, untuk itu kita perkecil menjadi 3 desimal di belakang koma, 3 angka di belakang koma, maaf. Nah, ini seperti ini. Kemudian jika sudah mendapatkan nilai B, kita masuk ke mencari nilai A-nya. Nah, rumus mencari nilai A-nya itu yaitu Y bar dikurangi BX bar. Untuk mencari Y barnya itu yaitu sigma Y per N. Sigma Y itu yang ini ya. Masukkan yang ini. Sigma Y yang ini per N-nya yang ini. Nah, ini hasilnya. Yang ini juga sama, yang ini juga sama, X bar juga sama ya, sigma X per N. Kemudian jika sudah, maka masukkannya rumusnya. Y barnya itu yang ini kan, Y bar 548,75 dikurangi B yang ini, yang ini ya. Nah, kita ambilnya yang ini, yang banyak. Ini masukkan dikali X bar yang ini 4.500. Nah, kemudian jika sudah, karena ini kan negatif dikali negatif sama dengan positif, maka
548,75 ditambahkan sama 493,3928 sekian. Nah ini maka ini hasilnya. Kita perkecil lagi, kita buang aja yang belakang komanya. Jadi seperti ini. Nah, jadi kita dapat kesimpulannya yaitu Y sama dengan 1042 dikurangi 0,109X atau Q sama dengan 1042 dikurangi 0,109P. Kemudian selanjutnya kita masuk ke analisis korelasi produk momen. Yang ini rumusnya RXY sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y. Akar dalam kurung N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Ini juga sama, kita masukkan yang N-nya masih 8, yang sigma EX-nya XY-nya itu yang ini. Nah, yang ini untuk sigma X-nya sama, masukkan seperti yang tadi ya. Ini juga sigma masukkan, maka ini hasilnya. Ini dikali-kalikan ya, 8 dikali ini dikali ini kali ini. Nah, nanti setelah dikalikan, kita dikurangi yang ini. Nah, ini kan hasil dari 8 kali 204 juta, hasilnya segini. Ini dikurangi hasil yang 36.000 dipangkatkan. Ini. Maka kita akan dapat hasil seperti ini. Kemudian, nah ini sebelum kita membagi yang negatif 36.840, kita harus akarkan dulu yang ini, yang ini angka yang ini. Nah maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini, seperti yang ini, 37.597.680,8. Kita baru bisa bagi yang negatif 36.840 kita bagi sama yang ini, maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, kita perkecil lagi menjadi 3 angka di belakang koma. Kemudian jika sudah, kita masuk ke koefisien determinasi. Rumusnya masih sama, yaitu R kuadrat sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y, akar sigma N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Namun yang ini bedanya itu kita dipangkatkan ya setelah hasilnya tadi. Ini kan sama ya seperti yang di atas, kita lewat saja. Cara pengerjaannya masih sama, kita cuma bedanya, nah ini kan hasil yang tadi kita kuadratkan menjadi seperti ini. Terus masih sama, kita ambil 3 angka di belakang koma. Nah untuk yang ini kita jadi dapat kesimpulan proporsi penjelasan pengaruh harga produk motor Yamaha WR155 terhadap jumlah permintaan motor pada perusahaan XYZ dapat dijelaskan sebesar 95,8%. Nah yang ini ya 95,8% itu hasil dari yang ini 95,8%. Ini dijadikan persen. Sedangkan 4,2%-nya dijelaskan oleh faktor yang lain. Nah ini sudah. Kemudian kita masuk ke yang selanjutnya. Jika pada tahun 2020 harga berubah sebesar 8.000, maka ini yang ini rumus yang ini itu kita ambil dari ini. Nah, ini kita ambil dari analisis regresi secara manual ya. Yang ini. Kita tulis, kemudian kita masukkan saja. Nah, ini 1042 dikurangi 0,19P sama dengan seperti ini, 0,19P-nya kali 8.000, maka akan dapat hasil 872, maka 1042 dikurangi 872, hasilnya 170. Nah, ini hasilnya, maka ya ini hasilnya jika perubahan harga. Kemudian untuk perusahaan JYX dan perusahaan yang silang, itu sama saja ya, pengerjaannya sama saja seperti yang tadi. Hanya bedanya untuk yang gabungan yang ini, yang XYZ dan JX itu N-nya jadi 16. Bedanya di situ saja, N-nya jadi 16 dan jumlah X, Y, X kuadrat dan Y kuadratnya itu kita jumlahkan saja semuanya ini. Nah ini jumlahkan.
yang perusahaan XYZ dan JYX. Dan untuk pengerjaan yang lainnya masih sama saja seperti itu. Seperti rumus-rumus yang tadi. Sekian. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.